Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa alangan suatu apapun. Pada kesempatan ini, marilah kita melanjutkan materi berita seputar Indonesia tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Setelah mempelajari materi, kamu diharapkan mampu: 1. Meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. 2. Menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. 3. Memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Yang pertama, ringkasan berita. Perhatikan kembali cuplikan teks berikut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk-truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Teks tersebut merupakan ringkasan dari berita tentang kondisi Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Lihat kembali teks aslinya pada halaman sebelumnya. Teks tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan: apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Keenam kata tanya itulah yang dapat memadu kita di dalam menemukan unsur-unsur berita tersebut. Pentingnya mengetahui unsur-unsur berita itu akan memudahkan saat meringkas berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokoknya yang disingkat adik simba. Yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Yang kedua, penyimpulan isi berita. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. A. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. B. Berita tersebut menginformasikan pengenalan pusat kebudayaan AS di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pengenalan dilaksanakan di Pusat Perbelanjaan Pacific Place di Bilangan Senayan, Jakarta Selatan. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut
dengan berpatokan pada rumus adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah yang dimaksudkan kesimpulan sebuah berita. Yang ketiga, tanggapan terhadap isi berita. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan di bawah ini. A. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. B. Informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. C. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Ketiga contoh pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap isi berita. Adapun yang dimaksud dengan tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Contoh, A dan B merupakan tanggapan berkaitan dengan isi dan struktur berita. Contoh, C berkaitan dengan aspek bahasanya. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, isi atau struktur berita, dan yang kedua, bahasa berita. Untuk isi atau struktur berita dibedakan menjadi dua, yaitu kebenaran dan kelengkapan. Yang kedua, bahasa berita mencakup penggunaan kalimat dan pilihan kata. Saya kira materi saat ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.